Karena kan ada opsus di pemerintah itu, mengapa dibiarkan? Nah, ini Dalam komunis itu ada yang namanya KKM. KKM itu kerja di kalangan musuh. Jadi dalam sebuah buku yang berjudul Bahaya Komunisme, karangan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Baharudin Lopa, dituliskan di halaman 21 alinea keempat bahwa kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 adalah warming up, pemanasan. Nah, kegagalan pemberontakan tahun 65 adalah general repetisi, pengulangan. tapi kan pada waktu itu PKI berontak belum tersusun sampai punya buku gagasan itu kan. Ya karena buku-buku mereka banyak yang melarikan ke Cina, ada yang ke Rusia, ada yang ke negara Eropa Timur. Nah, buku-buku mereka tentang manifesto segala sekarang udah terbit. Seperti ada satu buku yang dikarang oleh Busarif Arif, itu sebuah dokumen tentang bagaimana manifesto perjuangan komunis itu diterbitkan pada tahun 2013 bulan Oktober di sebuah penerbit yang ada di Bandung. Jadi kalau sekedar punten, laporan saya sebagai angkatan ya titisan cucu Mas Umi lah ya, melaporkan bahwa komunisme PKI itu sudah bangkit. Mereka bangkit. Jadi kalau yang PKI ini masih di bawah bayang-bayang. Tinggal dilihat saja Ripka Ciptaning ada di mana, Budiman Sujatmiko dari partai apa. Tinggal dilihat saja mereka. Kemarin juga si Artiria Dahlan, ya kan, itu diterangkan oleh seorang narasumber di ILC bahwa kakek dia adalah pendiri PKI di Sumatera Barat. Jadi sebetulnya proses pertumbuhan tokoh-tokoh anak-anak cucu-cucu PKI itu begitu meluas. Nah, kembali ke kita. Sekarang apa nasihat Aki untuk Mas Umi? Mas Umi kan sudah dideklarkan kembali tanggal 7 November tahun 2020. Pengurusnya sudah ada dan di Jawa Barat juga sudah mulai terbentuk, walaupun memang seperti Aki bilang tadi, berapa persen kualitasnya. Sekarang kira-kira untuk Mas Umi apa yang harus dilakukan oleh para pengurus dan titisan? Kan Mas Umi itu tidak yang dulu yang terlarang kan. Iya. Yang Mas Umi sekarang terlarang, tapi kan tidak ada ketetapan hukum tetap. Kalau PKI kan ada KPPRS ya. nomor 25 tahun 66. Ada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 yang menerangkan tentang PKI terlarang dan ketentuan dan sanksi-sanksinya. Kalau soal Mas Umi nggak ada. Jadi ketika Mas Umi sekarang muncul kembali, sebenarnya sempat muncul pada pemilu tahun 99. Tapi kan dapat suaranya dikit dan cuma ada satu kursi. Dapat satu waktu itu Mas Umi di DPR RI tahun 99. Tapi karena belum mendapat dukungan dari karena kan Muhammadiyah bikin partai sendiri, Al-Wasdi segala macam. Muhammadiyah sekarang harus dibongkar, jangan jadi pendiri partai. Nah, Anda kan katakanlah sekarang Mas Umi seperti ini, masih lemah, masih bayi, masih kecil, tapi masih mencoba belajar lah dari para sesepuh Mas Umi lama. Apa tapi fatwa dari Amin Rais gimana tentang Mas Umi? Sudahkah secara lisan lah? Apakah kok partai amanah itu? Partai umat berdiri tidak, lemah. Mengapa sampai tidak bisa mendekati saya mendapat ini? Kebodohan Muhammadiyah katanya. Dan kebodohan umat Islam. Waktu peralihan dari Soekarno ke Soeharto, itu sebetulnya posisi umat Islam tuh kuat. Muhammadiyah diserahi Amin Rais enggak mau. Padahal yang ditunjuk itu kamulah good father, menghargai NU. Kan gagal. Bahkan di sini juga saya dengan orang-orang intelek dari Golkar dulu kan, katanya umat Islam itu bodohnya di sana. Sebetulnya pada waktu itu kemenangan umat Islam itu sudah 90%. Kebetulan Nasution masih ada. Tapi mengapa akan diserahi kepemimpinan kepada
Amin Rais nggak mau. Padahal berjuang Amin Rais. Ayo diserahkan ke Gus Dur. Tahu sendiri Gus Dur itu. Ya, kalau untuk itu Aki punya pemahaman yang luas, yang mendalam. Saya sebagai yang kebetulan juga bagian daripada dinamika politik umat Islam, mungkin sebagai bahan edukasi, bahan pembelajaran, bahan nasihat, apa nih arahan Aki ini buat saya yang datang ke sini dan pengurus-pengurus Masyumi. Karena kalau mengomentari yang tadi, memang kan kita nggak bisa pungkiri, Ki. Ada PKS, ada PBB, ada Partai Umat, ada PDRI, ada Masyumi, ada partai pelitanya Pak Din Samsudin yang sedang dibentuk. Jadi partai ini sekarang ada 7 partai Islam itu. Ya, saya sebagai orang yang semangat, titisan Masyumi saya cukup kental menurut saya. Apakah tidak bisa pejuang dan pendiri pencetus Masyumi itu menciptakan seperti dulu tahun 40-an? Tidak ada partai kecuali satu. Soal yang lain-lain itu silakan. Segi politiknya. Ya itu kan dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta kan tahun 1946 itu sempat diikrarkan. Satu-satunya partai umat Islam adalah Masyumi. Iya. Satu-satunya gerakan pelajar Islam adalah PII. Satu-satunya gerakan mahasiswa adalah HMI. Dan seterusnya kan. Nah itu memang pernah ada. Nah kalau itu sekarang ditanyakan kepada saya, ya saya sedang bertanya pada apakah Aki. Ada kemungkinan enggak? Kalau menurut Aki bagaimana? Iya, yang diharapkan generasi Masyumi itu menciptakan situasi iklim baru yang bisanya itu sebagai pendukung utama itu dari IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, kemudian daripada yang sekarang yang ada di luar negeri gitu, yang tidak kembali ke sini supaya mereka itu bagaimana caranya, supaya kita ada partai itu satu. Ya, baiklah pemirsa sekalian, kita sudah cukup panjang dan sebenarnya ini merupakan sebuah perbincangan awal. Mudah-mudahan Aki kalau masih ada jodoh, masih ada anugerah Allah, kita ketemu lagi nanti. Mungkin saya perlu prolog dulu kali, ngasih bahan-bahan atau ceritain ini ada. Ini memang kita sering ketemu, tapi sayangnya saya nggak laporan. Jadi saya sekarang ini begini Pak, yang bisa diajak berbicara masalah politik umat Islam di Indonesia, ya sekarang satu IJMI, kedua orang-orang yang ada di perguruan tinggi yang netral, tidak blok sana blok sini, tapi dia memikirkan umat, kemudian sejarawan. Yang harus ini. Ya, subhanallah, pasukannya buat kita semua sebagai kata penutup, mungkin khusus karena kebetulan ini Uwat bertamu menghadap seorang tokoh legendaris dengan usia 98 tahun, masih jernih melihat persoalan. Apa nih dari Aki nasihat buat saya sebagai Alfian yang kebetulan saya jadi wakil ketua umum pimpinan pusat Masyumi bidang ideologi dan dakwah. Saya akan kembali kepada Masyumi yang baru ini. Kalau Masyumi yang sekarang itu bisa mencitrakan Masyumi lama. Saya kembali dengan pasukannya. Bagaimana pasukan mencitrakan Masyumi lama? Satu, pendekatan Masyumi jangan latah dengan partai sekarang. Jangan cara kata Pak Din Samsudin mah harus kita itu jadi gerakan mutawasitoh lah, di tengah. Hargailah semua partai dan usahakan partai yang ada tuh jadi organisasi. Kalau secara khusus nih Ki, kepada Alfian Tanjung nih apa nasihat Aki? Supaya saya terus belajar, saya belajar terus. Ya terus, harus terus. Sebagaimana saya membaca tuh kiriman itu riwayat Tanatsir. Iya, itu kan harus terus berjuang. Tapi ini gayanya gaya sekarang kan lain.
Jadi kalau menurut Bapak sekarang ya, Masyumi dahulu kecerdasannya lebih daripada PKS sekarang. Ya. PKS cerdas tapi bodoh dibanding dengan Masyumi dahulu. Masa seorang menteri begitu? Oh, iya. Ini dan mengapa tidak ada pendekatan? Kalau memang real Masyumi itu jadi menteri agama lah. 2 saja untuk menteri Masyumi. 1 menteri agama, 2 menteri sosial pun. Jangan banyak menteri luar negeri itulah keotakan. Baiklah pemirsa sekalian, kita telah menyita waktu cukup panjang dengan Ki Thohir. Dia adalah salah satu aset gerakan umat Islam yang memang sekarang beliau ada di Jawa Barat, Cipanas, Jawa Barat, dan kita berharap Allah kasih panjang umur. Kasih kesempatan lagi untuk ngobrol yang lebih santai, yang lebih mengalir, karena banyak hal menurut saya perlu suasana-suasana yang lebih ini. Buat Aki, terima kasih atas kesediaan. Mohon maaf kami mengganggu dan agak sedikit memaksa ya, tapi tidak apa-apa, karena kalau tidak sempat memanggil memori ini bagian daripada proses pembelajaran. Saya mengapa? Ini intern aja. Iya. Mengapa saya kembali pada Muhammadiyah? Itu waktu dahulu kira-kira tahun 59 saya dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tua. Di antaranya ada yang jadi menteri sosial, siapa lah dulu dari Masyumi itu, orang Jogja. Oh, siapa ya? Ya Allah. Bukan Pak Ghafar Ismail, bukan? Bukan. Jadi begini, Muhammadiyah itu cerdas. Contohnya sekarang, mengapa Muhammadiyah bisa diterima di Australia, di Inggris, apalagi di negara, mendirikan sekolah, itu kan cerdas namanya. Iya. Buka SMA di Australia. Subhanallah. Itu kan luar biasa. Ini kelihatannya pemirsa kita sudah mau coba, tapi Aki masih memanggil satu catatan penting. Ki, ada orang punya pandangan atau punya kabar usulan untuk membubarkan Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah akan dibubarkan atau sampai dibubarkan, apa pendapat Aki? Tidak mungkin. Sebab, tapi ini mas skrip. Sebab itu cadangan jatah yang membela umat Islam. Maka umat Islam itu selalu ada yang membela. Ya kan katanya dulu orang juga lihat FPI keluar, FPI sudah dibubarkan. Nah, sekarang Muhammadiyah digadang-gadang, sekarang yang sedang diusulkan kan MUI. MUI diminta agar dibubarkan. Nah, PKS juga gara-gara tidak mendukung pembuatan ibu kota negara yang baru juga ingin dibubarkan. Nah, Muhammadiyah saya dengar mungkin Muhammadiyah dibubarkan. Oke, enggak mungkin. Tapi kalau sampai dibubarkan, apa yang bisa Aki jelaskan pada saya? Pindah saja ke luar negeri. Ya, baik pemirsa sekalian. Sudah punya cabang. Perbincangan kita nanti mungkin perlu perjanjian lanjutan. Terima kasih kepada Ki Thohir. Kami, saya Alfian dan tim yang datang ke sini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Sekian pemirsa, kita berjumpa pada edisi lanjutan. Kepada beliau mudah-mudahan ada waktunya, tambahan berita, tambahan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga umat Islam dilindungi dari rencana jahat musuh-musuhnya, dan kita selalu akan bertemu dengan orang-orang tua yang membimbing yang muda, mengarahkan yang muda, dan yang muda menjaga akhlakul karimahnya, yang sopan santunnya, dan terus berjihad di jalan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.